lisani yafqahu qawli pada ma'lum. Alhamdulillah alladzi hadana al-Islam wa khassa ba'du ibadi bi-ta'ati wa ba'du bil-isyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi Adam sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah as-sadiqul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa sharif wa karim ma'azim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ahsani wa sifaiha wa nurul absar wa awliyaiha wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta sejati Allah, para pecinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita termasuk jamaah yang dirindui oleh Rasulullah, dan kita termasuk jamaah yang merindui Rasulullah. Mengapa demikian? Ketika tetesan air hujan turun, tidak menyurutkan kita, tidak menyurutkan tekad kita untuk hadir di majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat gentar tubuh kita untuk menghadiri majelis yang dibarakahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa sering kita masuk ke dalam rumah kita, namun di dalam rumah kita tiada ada kekhusyuan. Namun ketika kita datang ke majelis ilmu yang di dalamnya penuh keberkahan, mengalir air mata kita merindui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza makna ibadah. Ini adalah makna ibadah. Ketika kita masuk ke dalam rumah kita mampu menolong kita dari terik matahari, mampu menaungi diri kita dari panasnya air hujan. Namun rumah kita tidak pernah mampu menolong kita dari siksaan Allah, tidak pernah mampu menolong kita dari ajab Rabbul Alamin, Allah Jalla wa Ala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Barang siapa seseorang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaanku, maka akan aku tunjukkan jalan menuju ke jalan yang diridhai oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk seorang yang beruntung, seorang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak malam hari ini kaki mereka berat untuk menghadiri majelis ilmu, namun kaki kita dipermudah oleh Allah hadir majelis ilmu, meskipun rintetan air hujan ini tak menyurutkan niat kita menghadiri majelis yang dibarakahkan oleh Allah. Afdalu min alf rakaat salat sunnah. Lebih afdal seorang yang menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan seorang yang hadir majelis ilmu pahalanya itu lebih besar dari seorang yang salat sunnah 1000 rakaat. Sehingga seorang yang hadir majelis ilmu dinaungi oleh malaikat al-fajinah, para malaikat yang di langit. Allah Subhanahu wa taala menebarkan sayap mereka demi siapa? Demi seseorang yang menghadiri majelis ilmu, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir malam hari ini seperti debu-debu yang berterbangan di muka bumi ini, karena bumi ini begitu kecil ketimbang planet-planet yang lebih besar lagi, matahari, Antares, dan beberapa banyak lagi galaksi-galaksi terbesar yang lebih dahsyat besarnya dari dunia. Bahkan ada planet
yang mana di planet tersebut 851 tahun. Untuk apa? Untuk bisa sampai ke planet tersebut. Itu baru setengah planet itu. Berarti kita termasuk seorang yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena kita hadir majelis ilmu ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang di pagi hari mereka sibuk dengan sarapan paginya. Seorang di siang hari istirahat sibuk dengan makanan siangnya. Seorang di malam hari sibuk dengan dinner makan malamnya. Namun kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir majelis ilmu karena siapa yang kita rindui? Sayyidina Muhammad. Dan malam hari ini Rasulullah pun merindui kalian. Mengapa Rasulullah merindui kalian? Karena malam hari ini turun air hujan dan kalian tetap membaca sholawat kepada Sayyidil Wujud, Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammadur Rasulullah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Malaikat pun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yang mana malaikat tersebut memiliki ribuan jari. Namun ketika seseorang membaca salawat kepada Nabi Muhammad, ribuan jari malaikat tersebut tidak bisa sanggup untuk menghitung pahala umat Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Rabbul Jalil Allah Jalla wa ala. Waktu Isra Mi'raj ke langit ke-7 menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal satu langit saja manusia tidak pernah sanggup untuk melaluinya. Neil Armstrong kita tahu adalah seorang penjelajah bulan katanya. Padahal satu batas langit pun tidak mampu ditembus oleh manusia. Tidak ada yang mampu menembus langit pertama, dan tidak ada yang bisa menembus langit kedua. Adapun mereka mengatakan bahwa mereka itu bisa sampai di bulan, itu cuma penelitian saja. Karena ada planet, banyak planet yang menyerupai bulan. Bahkan di langit sana bintang-bintang itu banyaknya lebih banyak dari pasir yang ada di muka bumi. Kalau satu bintang saja begitu besarnya, melebihi besarnya bumi, kita bayangkan luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Isra Mi'raj menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di langit, di pertengahan langit, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menjumpai ada satu malaikat yang mana malaikat tersebut memiliki 1000 jari. Dari 1000 jari tersebut, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Ya Jibril, wahai Jibril, aku melihat ada satu malaikat yang memiliki ribuan jari. Untuk apakah ia pergunakan ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah untuk menghitung setiap tetesan air hujan yang turun dari langitnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keberkahan kepada umat manusia. Karena ketika inna nazal matar barakah, ketika turunnya air hujan berlimpah keberkahan. Sampai seorang hamba ketika turun air hujan turun ke muka bumi ini, maka fahuwa du'aul mustajab. Di saat itu, di saat-saat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika turun air hujan disunahkan untuk banyak-banyak berdoa yang baik. Malaikat itu tugasnya menghitung air hujan yang memiliki ribuan jari ya Rasulullah. Namun malaikat itu berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aku mampu menghitung setiap tetesan air hujan yang turun dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala membasahi alam dunia." Setiap tetesan air hujan kita tidak bisa mampu menghitungnya. Rambut kita saja yang menempel di tubuh kita, kita tidak mampu menghitung setiap jumlah rambut kita. Bagaimana setiap tetesan air hujan yang membasahi alam semesta ini.
yang membasahi muka bumi ini, seluruh dunia basah dengan tetesan air hujan, kita tidak mampu menghitungnya. Namun malaikat tersebut mampu menghitung jumlah tetesan air hujan yang membasahi bumi. Namun kata malaikat tersebut, aku tidak mampu menghitung satu hal. Ma huwa ya malaikah, apa itu ya wahai malaikat penghitung jumlah air hujan? Wahai malaikat Jibril, aku tidak mampu menghitung pahala solawat umat Nabi Muhammad kepada Rasulnya. Ketika seorang bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka satu kali solawat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala balas 10 rahmah. Sedangkan satu rahmah saja memenuhi langit dan bumi, dan 7 lapis langit pun terisi dengan solawatnya Allah kepada umat Sayyidina Muhammad. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari lisan Nabi Muhammad, Allah berfirman melalui lisan Sayyidina Muhammad, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa seseorang yang membaca salawat satu kali kepadaku, maka aku akan limpahkan 10 rahmah kepadanya. 10 rahmah telah turun pada malam hari ini. Berapa kali kita membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad? Banyak malam hari ini yang berat menghadiri majelis ilmu. Karena apa? Karena lemahnya, karena capeknya, karena ngantuknya, karena takut besok kesiangan kerjanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih kita. Mengapa Allah yang memilih kita? Kalau bukan Allah yang menggerakkan kita, kalau bukan kita cinta kepada Rasulullah, bagaimana kita bisa sampai malam hari ini? Kehujanan, kebasahan, hadir majelis ilmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi Buminanya tadi, Buya sudah jangan berangkat, jangan berangkatnya aja hujan. Terus saya bilang sama istri saya, Neng, kalau malam hari ini saya dicabut ruh oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, kamu sama siapa? Nangis. Nangis. Istri saya nangis. Kalau kamu tidak mengizinkan suami pada malam hari ini dakwah di jalan Allah karena sebab hujan, karena takut sakit, yang lebih saya khawatirkan kalau Allah memisahkan kita di alam dunia dan di akhirat tidak berjumpa kembali. Terkadang sayang kita itu sayang yang fana, sayang yang fata morgana. Seorang yang sayang terhadap istrinya adalah seorang suami yang tidak rela apabila istrinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sang istri. Seorang istri yang baik adalah seorang istri yang tidak ingin suaminya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sayang terhadap suami kita, ya hadir majelis ilmu ilailah. Mengapa demikian? Karena di saat nanti ketika kita wafat, kita akan berjumpa suami kita di alam yang abadi. Saya bilang juga, kalau malam hari ini saya tidak mengajar, saya ingin bertanya kepada kamu. Dia nanya sama istri, sama Umi nanya, lamaan hidup di dunia atau lamaan hidup di akhirat? Umi jawab, lamaan hidup di akhirat. Kalau lamaan kita hidup di akhirat, mengapa kita menyia-nyiakan waktu di dunia untuk bekal menuju alam akhirat? Setelah itu saya ngajar di atas. Ba'da maghrib sedang baca hadis Nabi, sedang membaca ayat suci Al-Quran, lampu mati tiba-tiba. Tiba-tiba lampu mati.
Terus saya khawatir sama Umi, sama istri, saya turun dari majelis ke bawah, saya buka pintu lagi nangis. Kenapa nangis? Bagaimana ya kalau malam hari ini kita dicabut oleh malaikat hijau dengan begitu pedihnya? Karena yang namanya kematian datang serba mendadak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini gambaran untuk kita. Jangan pernah kita bangga dengan apa yang kita miliki di alam dunia, karena apa yang ada di alam dunia tidak pernah pasti. Kenikmatannya tidak pasti, senyumannya tidak pasti. Banyak orang yang bahagia 1 jam yang lalu, 5 jam kemudian dia menangis. Berapa banyak seorang yang gembira 1 minggu yang lalu, minggu ini mereka bersedih. Karena hidup di dunia terkadang diisi dengan tangisan, terkadang diisi dengan senyuman. Begitu pula hidup di akhirah. Tidak pernah kita melihat seorang yang hidup di surga digambarkan dari hadis Nabi Muhammad. Mereka bersedih, mereka menangis penduduk surga lah. Tidak ada tangisan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan seluruhnya adalah kenikmatan dari Rabbul Jalil, Allah Jalla wa ala. Kalau kita hidup di alam dunia ini, kita mengetahui kabar bahwa surga kenikmatannya begitu melimpah, semuanya begitu dahsyat yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui itu, namun tidak ada keinginan sedikit pun untuk meraih surga. Celakalah orang tersebut. Seorang yang mendengar kenikmatan surga namun ia tidak sungguh-sungguh meraih surga, celakalah orang tersebut. Mengapa demikian? Karena kita sering mengejar kenikmatan dunia yang tidak pasti ketimbang kenikmatan yang pasti di alam yang abadi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini gambaran untuk kita untuk semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Taqatul Akhbar, ketika inna nazalal matar, ketika turun air hujan dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang-orang yang bersyukur. Ketika musim kemarau turun air hujan, namun para ahli kubur yang wafat su'ul khatimah, mereka seluruhnya menangis, mereka seluruhnya merintih, karena setiap tetesan air hujan seperti lahar yang membakar tubuhnya ahli kubur. Coba kita bayangkan ibu bapak kita yang telah tenggelam lama di alam kubur. Karena seorang yang meninggal dunia seperti seorang yang tenggelam di lautan meminta tolong setiap harinya, dan yang mampu menolongnya adalah doa-doa. Maka kita disunahkan mendoakan ibu bapak kita, Rabbil Jalli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang telah wafat. Yang masih hidup pun demikian, baca doa Rabbil Jalli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini gambaran untuk kita. Ada ulama pula mengatakan, apabila ada seorang anakmu yang lemah, ketika diajak sholat ia lemah, ketika diajak sholat dia tetap dalam tidurnya, maka paksalah dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau sering memaksa mereka untuk urusan dunianya, namun kau jarang memaksa mereka untuk urusan akhirat. Dan seorang bertanya kepada waliullah di negara Mesir, seorang alim di negara Mesir, wahai Syekh, aku sering membangunkan putraku untuk sholat, untuk hadir majelis ilmu, namun selalu saja ia tidur, selalu saja ia lemah ketika ingin menghadiri majelis ilmu, ingin menghadiri masjid, sholat berjamaah, ia lemah. Wahai Syekh, bagaimana caranya untuk membangunkan putraku yang lemah tersebut, yang malas tersebut? Wahai Syekh, wahai muridku, aku ingin bertanya kepadamu, apabila di rumahmu terjadi kebakaran, di rumahmu itu terbakar semua rumahmu itu, dan kau lihat anakmu sedang tidur, bagaimana cara kau membangunkannya? Aku paksa dia, wahai Syekh, aku tarik dia agar dia tidak terbakar kena reruntuhan dari bangunan rumahku. Aku tarik dia dan aku paksa keluar dari rumahku. Begitu pula ketika kau membangunkannya untuk sholat, begitu pula ketika engkau membangunkannya untuk hadir majelis ilmu.
karena kau lebih takut anakmu terbakar api dunia, namun kau tidak pernah takut anakmu terbakar di api akhirat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan, kita yang hadir di malam hari ini lebih takut api akhirat atau api dunia? Lebih takut api akhirat. Karena malam hari ini kita paksakan diri kita sedang pusing, sedang lemah, sedang ngantuk. Besok masuk pagi tetap kita hadir majelis ilmu. Besok masih masuk sekolah tetap kita hadir majelis ilmu. Hujan-hujanan mengharap ridha Allah, mengharap perjumpaan Rasulullah. Wallah, demi Allah, saya yang mengajar kalian pada malam hari ini tidak bangga hanya sekedar mengajarkan ilmu saja, namun kebahagiaan saya adalah ketika mampu mengajak kalian jamaah majelis zikrullah berada di hadapan Sayyidina Muhammad, berada di hadapan Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya akan bahagia ketika kalian mampu saya ajak di hadapan Sayyidina Muhammad. Maka berbanggalah kita ketika di saat tubuh kita lemah, ketika di saat hujan terus turun dengan derasnya, namun kita istiqamah menghadiri majelis ilmu, ingin meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memuliakan kita, amin. Semoga setiap tetesan air hujan yang membasahi tubuh kita sebagai pengganti dosa kesalahan kita, amin. Semoga tetesan air hujan di dunia ini mampu menahan tetesan api neraka di alam akhirah, amin. Ya Rabbal Alamin. Setiap tetesan air hujan di dunia ini semoga sebagai pengganti tetesan api neraka yang akan menumpahi ke wajah kita. Ya akramal akramin, wa ya ajwadal ajwadain, wa ya rahimal masakin, undur ilaina. Ya arhamar rahimin, wahai Allah, pandanglah kami yang berlumur dosa, pandanglah wajah ini yang senantiasa menjauhimu, wahai Rabbi. Kami mengakui begitu banyak dosa kesalahan kami, namun pada malam hari ini kami merinduimu dan kau merindui kami. Kami meyakini itu, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, wahai yang maha mulia melebihi kemuliaan manusia. Ya ajwadal ajwadain, wa ya rahimal masakin, wahai yang maha ulas asih, wahai yang maha pengasih maha penyayang, pandanglah kami, ya arhamar rahimin. Jangan kau hujani kami dengan siksaanmu, hujani kami dengan kasih sayangmu, ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa ayah bunda kami, ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa zahir dan batin ibu bapak kami yang telah wafat. Ampunkan dosa zahir dan batin ibu bapak kami yang masih hidup. Angkat penyakitnya, ya arhamar rahimin. Berikan derajat yang tertinggi semulia-mulia keadaan, ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayiat, wa tarfa'una biha indaka ya Allah ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da al mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, ya qadiyal hajat wa ya kasifal muhimmat, ya arhamar rahimin irhamna, 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 ya Rabbi wajma'na wa ahbabana fi dhalika al-firdaus ya rajwana, واقضي لنا الحاجات واغسل ختمنا إلى الممات واسلنا ربنا يا أرحم الراحمين. نور على قلوبنا فاغفر معاذراتنا زدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. جمعنا مع مشايخنا، جمعنا مع نبينا، جمعنا مع أهل بيتنا، ya arhamar rahimin. Kumpulkan kami bersama guru-guru mulia kami, ya Allah. Kumpulkan kami bersama Rasulullah, kumpulkan kami bersama keluarga kami fil jannah di dalam surgamu, ya arhamar rahimin. Ampunkan kesalahan kami yang hadir pada malam hari ini, ya Allah. Kami lemah dalam takwa, terlalu banyak khilaf dan dosa, namun Kau mengumpulkan kami, namun Kau yang menakdirkan kami, namun Kau pada malam hari ini yang memilih kami. Jangan Kau hinakan kami, ya arhamar rahimin. Begitu banyak kehinaan kami, namun Kau yang setarul uyub, Kau yang menutupi segala celah aib kami, wahai Rabbi.
Jangan sampai terbuka di alam dunia dan di alam akhirat. Tutuplah setiap aib-aib kesalahan kami dengan ampunan-Mu, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Mudahkan kami memandang Nabi Muhammad, mudahkan kami berjumpa Nabi Muhammad, mudahkan kami berbicara di hadapan Nabi Muhammad, mudahkan kami berkeluh kesah di hadapan Nabi Muhammad, mudahkan kami mampu mengucap kalimah cinta kepada Rasulullah. Tiada ada yang mustahil bagimu, wahai Allah. Tiada ada yang mustahil bagimu, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wahasil maqasidana, kabulkan harapan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Ya Ajwadal Ajwadin, ya Ajwadal Ajwadin, ya Ajwadal Ajwadin, ya Ajwadal Ajwadin. Rabbi ufirli wa ali walidayya وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الخلق سيدنا محمد. والفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رحمن